Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Dalam dunia ini kita menjalankan aktivitas di dunia ini pasti sangat membutuhkan bantuan dari orang lain, karena terbatasnya diri kita akan melakukan suatu hal, karena juga itu sudah menjadi hakikat diri kita. Apa sebenarnya hakikat diri kita? Hakikat diri kita ya ini adalah manusia sebagai makhluk sosial, yang dimana berarti diri kita butuh terhadap bantuan dari orang lain, yang dikarenakan adanya ketidakmampuan di dalam diri kita dalam suatu hal yang mana akan ditutupi kekurangan kita oleh kelebihan orang lain. Tidak hanya dalam kehidupan kita, bahkan di saat diri kita sudah mendapatkan ajal dari Allah atau di saat kita sudah wafat, diri kita masih butuh terhadap bantuan manusia, yang dimana manusia yang memandikan mayit kita, mensolati mayit kita, mengantarkan mayit kita ke liang lahat, dan bahkan butuh terhadap orang-orang yang akan menimbun diri kita dengan tanah yang menjadi tanda bahwa berakhirnya kehidupan kita di dunia. Ibnu Khaldun juga menjelaskan di dalam kitab karangannya, yakni Muqaddimah Ibnu Khaldun, dalam pembahasan fil umronil basyari al jumlah, yang dimana dalam pembahasan ini Ibnu Khaldun berpendapat bahwa manusia adalah hakikatnya sebagai makhluk sosial, yang dimana kita selalu bergantung terhadap kemampuan orang lain karena terbatasnya kemampuan diri kita. Ibnu Khaldun memaparkan teori ini dengan menggambarkan bagaimana suatu makanan bisa terbuat dari yang awalnya mentah hingga bisa dimakan oleh diri kita. yakni berawal dari seorang petani yang menanam dan juga memanen hasil taninya, yang nantinya akan ditumbuk hasil tani tersebut hingga menjadi bahan dasar sebuah adonan, yang nanti adonan tersebut diolah oleh seorang koki yang nantinya akan diolah sebagai makanan yang bisa kita makan. Dari pemaparan tersebut sudah bisa dipahami dalam setiap hal untuk mempersiapkan sebuah makanan saja banyak orang yang berkecimpung di dalam proses tersebut, dari petani hingga koki bahkan ahli-ahli lainnya. Namun tak hanya itu, bahkan alat yang digunakan untuk memanen, menanam, memasak juga merupakan hasil buah karya dari tangan orang lain, yang dimana begitu banyaknya orang yang mengambil andil dalam proses sebuah makanan. Maka dari itu Ibnu Khaldun juga menambahkan redaksi pada pembahasan ini, yakni yustahilu antafiya bidzalika kullihi au bi ba'dihi qudratul wahid, yang bermakna mustahil untuk melakukan seluruh pekerjaan atau sebagian pekerjaan yang hanya mengandalkan satu kemampuan orang saja. Maka dari itu, untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu menciptakan suatu hal yang dimana membutuhkan peran orang lain,
kita harus ada rasa saling bahu-membahu atau saling bantu-membahu. Sama halnya dengan proses terjadinya sebuah gol dalam pertandingan sepak bola. Kita tahu bahwa pertandingan sepak bola biasanya diikuti oleh dua tim yang sama-sama ingin meraih kemenangan pada pertandingan saat itu, karena itu merupakan tujuan dari kedua tim, yang dimana bola berawal dari pemain bagian belakang yang dialirkan ke pemain bagian lini tengah, yang akhirnya sampai di pada area musuh yang nantinya disupport oleh para pemain lini depan, yang dimana para pemain semua saling bahu-membahu untuk mencari celah, mencari momentum bagaimana bola ini bisa masuk ke jalan musuh, yang dikarenakan jika berbuah gol maka itu berarti kemenangan bagi sebuah tim tersebut. Lalu apakah cukup jika kita mengatakan untuk mencapai tujuan bersama hanya dengan saling bahu-membahu? Itu tidak cukup. Karena kenapa? Dalam kita membahu-membahu untuk mencapai suatu tujuan, perlu adanya tambahan, yakni rasa saling percaya antara diri kita dengan yang lain, dan perlu adanya rasa solidaritas yang kuat yang mengikat diri kita bahwa kita harus mencapai tujuan bersama dengan sebagaimana kesepakatan di awal. Maka dari itu berjalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya sama halnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Lalu beliau mengenyam jari-jarinya. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap untuk mencapai suatu tujuan bersama perlu adanya rasa saling bahu dan membahu antara sesama. Kita ambil contoh dari sebuah lidi. Kita tahu bahwa ketika kita ingin menyapu halaman yang kotor, tidak mungkin kita akan menggunakan satu batang lidi saja, karena tidak ada fungsinya. Maka dari itu lidi tersebut harus bergabung kepada lidi-lidi yang lainnya, yang dimana nanti menciptakan sebuah persatuan, yang dimana lidi yang kuat akan melindungi lidi yang lemah, lidi yang rapuh akan terlindungi oleh lidi yang kuat, juga lidi-lidi yang panjang akan menutupi kekurangan dari lidi-lidi yang pendek, yang nantinya akan diikat oleh satu ikatan yang kuat, yang kita bisa ibaratkan dengan rasa solidaritas dan rasa saling kepercayaan. Maka dari itu khotib mengajak kepada kalian semua untuk selalu meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama kita. Karena dalam mencapai suatu tujuan bersama, kita perlu adanya rasa persatuan, kita perlu adanya rasa saling percaya satu sama lain, yang dimana kita juga harus ada chemistry dan solidaritas antar sesama. Maka tak heran jika kita melihat ada suatu tujuan yang dimana tujuan itu sangat besar, pasti di belakang hal tersebut terdapat orang-orang yang sudah berkomitmen dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Hal ini juga yang menyebabkan khotib mengambil perkataan dari seorang pesepak bola terkenal, yakni Thomas Muller, yang dimana beliau berkata bahwa nyatanya perkataan beliau ini sama dengan sejalan bahwa solidaritas adalah kunci dari kesuksesan menuju bersama. yakni Thomas Muller berkata bahwasannya di Jerman kami tidak percaya yang namanya pada pemain bintang. Di Jerman kami dari kecil dilatih menjadi sebuah tim, bukan bersinar sendirian. Maka dari itu kamu jarang melihat pemain kebangsaan Jerman yang memenangkan Ballon d'Or. Tapi itu jugalah yang menyebabkan kamu melihat ada 4 melihat 4 bintang di jersey kami. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.